Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ahbabana billah duyubatal aiza. Ahlan wa marhaban bikum fi liqa pada bernamaj pukul 12 tengah hari. Kawan-kawan Tafako, minta maaf, kami lagi sedang dalam perjalanan sama Dr. Luqman. Sampai Dr. Luqman nih untuk menuju ke Luang untuk drive. Minta maaf kalau agak bising sedikit. Alhamdulillah dah keluar daripada uzlah selama beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kita sekarang berada pada penghujung tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan sebagaimana dengan segala hal dalam kehidupan kita inginkan kesudahan yang bagus. Di antara daripada doa yang Nabi kita ajarkan kepada kita, Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin, ya Allah perindahkanlah, ahsin akibatana, akibat kesudahan daripada kami, akibat kesudahan daripada segala sesuatu, kesudahan dengan bisnisnya, dengan politiknya, ekonominya, kesudahan dengan usahanya, kerjaannya, husnul akibat, kesudahan yang bagus. Ahsin akibatana bil umuri kulliha, dalam segala hal. Wa ajirna, dan lindungilah kami daripada tipu daya dunia, khizyi dunia, daripada bencana atau daripada tipu daya, daripada bahaya dunia dan akhirat. Jadi seperti itulah juga permintaan kita pada hari terakhir daripada bulan Dzulhijjah ini. Kita inginkan husnul akibat, kesudahan yang bagus. Mudah-mudahan dengan pendengar, dengan para mahasantri dan santriwati, para pelajar semuanya, penggemar majelis ilmu, majelis zikir, kita senantiasa selalu mendapatkan kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik dengan jabatannya, kesudahan yang baik itu dengan kedudukannya, kesudahan yang baik dengan politiknya, dengan usahanya, kesudahan yang baik juga dengan pengunjungnya. Kita ingin, dan itulah harapan yang kita harapkan. Kalau permohonan dan juga dengan permintaan yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh, agar dengan kita mendapatkan kesudahan yang baik dalam usaha, dalam bisnis, dalam kesehatan, politik dan yang sejenisnya. Maka seberapa banyak pun atau berapapun yang kita senaraikan agar kita mendapatkan ujung yang bagus, itu tidak ada yang paling istimewa dan yang paling ideal, yang paling kita harapkan daripada kesudahan penghujung umur kita nanti. Kita inginkan dengan kesudahan yang terlampau istimewa, dengan husnul khatimah. Jadi mungkin saja bernasib buruk tentang hasil daripada swab testnya, mungkin saja mendapatkan hasil yang buruk itu dalam usaha untuk mendapatkan suatu pekerjaan, melamar suatu pekerjaan. Dia sudah menaruh harapan akan ditugaskan, akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Ternyata dia bernasib tidak seperti yang dia inginkan. Itu memang mengecewakan. Kecewa kalau tidak dapat pekerjaan, kecewa kalau dengan hasil tidak menyenangkan, kecewa kalau pada itu dengan kesudahan daripada bisnisnya ternyata bankrupt atau bangkrut, kecewa kalau pada kesudahan daripada politiknya ternyata kena pecat. Kekecewaan yang seperti apapun dahsyatnya, sadisnya, tidak macam seperti rasa kecewa, tak dapat dibayangkan seperti apa kecewanya, seperti apa sedihnya kalau pada itu dengan kita tidak mendapatkan husnul khatimah, kesudahan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka husnul khatimah, nas'aluka husnul khatimah, Nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah kesudahan yang indah,
kesudahan yang bagus, yang pada saat ketika kami berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat, daripada pangkuan dunia kepada pangkuan-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling mahal daripada segala-galanya. Tapi sekarang ini dengan Dr. Luqman daripada Keluang, selalu saja beliau bawa Abi dengan kereta-kereta yang mahal. Kadang-kadang Abi naik Audi dengan beliau, duduk Grab dengan saya samping, santainya Dr. Luqman, baju buka santai. Tadi jemput Abi di KL, kadang-kadang naik BMW, kadang-kadang sekarang naik Mercedes nih. Mercedes ini berapa dokter? 2000 C3000 C3000 harganya dalam 1,5 M doang di Indonesia, 1,5 miliar lebih kurang. Jadi berpindah daripada kereta kepada kereta yang lebih mewah, kepada kereta yang lebih selesa, pesawat daripada Boeing pada Airbus. Semalam tu pada masa pindah datang naik Airbus 330. Jarang-jarang terbang kalau naik Garuda atau naik Mas, apalagi kalau dengan Air Asia kita dapat besar-besar seperti itu. Mewah memang, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itu semuanya akan lenyap, tak ada nilainya. Kekayaan, harta, jawatan, kedudukan yang kita miliki tak ada nilai dan tidak ada arti kalau Allah tidak menganugerahkan yang teristimewa dan yang terbaik pada kita, husnul khatimah, kesudahan yang bagus. Ya Allah, kami memohon pada hari yang mulia ini, hari Senin, hari kelahiran baginda, hari wafatnya baginda, hari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hari Nabi kita sampai ke Madinah pun juga pada hari Senin. Dan pada hari yang mulia ini, di bulan yang mulia pada tahun 1442, kami memohon di tengah hari terakhir ini agar Engkau karuniakan kepada kami, para hadirin, adik-beradik, sanak saudara kami, sahabat-sahabat kami, dan juga pecinta ulama, pecinta para habaib, pecinta para salafun saleh, pecinta ilmu agama, pecinta kebenaran. Allah anugerahkan kepada kita semuanya ya Allah, husnul khatimah, kesudahan yang bagus, kesudahan dengan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia dalam suasana aman dan nyaman, lega, tenang dan tentram. Seperti itulah juga harapan kami harapkan pada suatu ketika nanti dengan kami sudah menjadi tetamunya Allah Jalla Jalaluh, dan jadi tetamu Allah di dalam alam kubur, di alam barzakh, yang pada saat ketika itu tak ada karib kerabat, sanak saudara, kawan dan kenalan, terus tidak ada seorang pun bersama kita. Yang walaupun pada beberapa hari yang lalu Abi berkuarantin, tapi pada masa yang sama terkurung di dalam bilik, namun layanan daripada kawan-kawan, layanan daripada hotel, dan juga layanan daripada sahabat, alhamdulillah, tidak membuat kita terasa gelisah atau tidak membuat kita terasa risau dan takut, kecuali yang paling menakutkan hasil daripada swab test. Itu memang menakutkan sungguh. Jadi baru dapat Abi bayangkan, ini tak ada apa-apanya. Kerisauan kita dalam menunggu hasil, apakah kita akan memenangi satu pertandingan itu, apakah kita akan menang dalam satu pertandingan puisi, lagu, bola sepak, sukan secara keseluruhan. Hati dakduk macam seperti yang pernah tengok lah, yang tak pernah tak payah. Masa pemilihan Ratu Cantik, tinggal lagi 3 orang. Jadi yang 7 sudah mundur 4, tinggal lagi 3. Yang 3 akan keluar 1 dan 2. Nah, pada masa yang 1 dah keluar, tinggal 2 orang lagi. Hatinya dakduk, debaran jantung itu kalau ditensi darahnya sudah jadi 210. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Arhamar Rahimin, darah naik. Kenapa? Sebab menunggu keputusan, dia atau aku atau dia. Nah, macam itulah juga seperti pertandingan bola sepak. Itu pada saat ketika penalti, tambahan sepakan, gol sebanyak 5 kali. Bukan sepakan gol kan?
5 kali 5 kali. Jadi masing-masing sudah 4. Ini biji yang kelima, sepakan tendangan yang kelima. Ya Allah, ini kalau dapat diterjang atau ditampar atau didagap oleh kipar, musibah betul. Begitu ditendang sama pemain yang kelima, plong, dia sepak, ternyata dapat diterjang sama kipar. Bola tadi itu keluar daripada jaringannya. Masya Allah. Maka sekarang penentu penyepak penendang yang terakhir, bab urutan yang berikutnya, kalau seandainya masuk berarti kesebelasannya akan menang. Kalau seandainya lepas juga dapat diselamatkan oleh kiper, berarti kalau sama 4 gimana? Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah siapa lagi? Tapi tak 5 lah. Tambah satu. Jadi kalau seandainya terlepas juga dapat diselamatkan oleh kiparnya, berarti akan tambah lagi. Nah itu Masya Allah tabarakallah, kesebelasan dan juga dengan penonton yang menyokongnya. Tapi coba kalau seandainya tidak masuk, kalau tidak masuk masih ada harapan. Tapi kalau seandainya yang hak sebelumnya itu dia sepak masuk, daripada kesebelasan lawan sudah cetak 5 gol, daripada kesebelasan yang kita sokong baru 4, ini yang kelima nih. Itu bagaimana? Kalau saya tak masuk karena sumpah, karena pelik, alhamdulillah tersambung lagi. Maaf nih lain di tengah jalan nih. Jadi bilang kembali macam mana penyepak penendang yang kelima tadi itu. Kalau seandainya tak masuk berarti kalah. Bukan setakat kalah aja, itu kena cerca dan juga kena caci maki sama penonton. Itu merisaukan, tak risau sungguh. Ini pekerjaan ada tidak kurang daripada 132 syarikat yang bersaing untuk mendapatkan tender. Ternyata tinggal 7, daripada 7 tinggal 3. Macam mana risaunya, kelang kabut. Ya boleh kita bayangkan. Begitu juga dengan hasil daripada swab test cukup mengelangkabutkan hati, risau, perasaan takut, bimbang. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Allah negatif, ya Allah negatif, ya Allah Yasin, doa dengan macam-macam munajat dan permohonan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu bagaimana kalau saya dengan hasilnya positif? Ya Arhamar Rahimin. Sedih tentunya. Jadi membuat seseorang jadi tegang, jadi stres, jadi tidak seimbang, jadi tidak stabil keadaannya. Darah jadi turun naik. Ini tak ada apa-apanya, satu pun tak ada. Bukan 1:1000, 1:100,000 sejuta. Dengan huru hara 3 keadaan pada hari kiamat nanti. Satu, di saat kita akan menyeberangi, di saat kita menerima dokumen, ini tangan kanan kaya bakal akan menerimanya, atau juga dengan tangan kiri, atau diserahkan daripada belakang. Itu sampai manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak ada dari sekian istri Nabi yang Nabi kita cintai secinta Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah. Dan tidak ada insan yang paling mencintai kepada ubahat dan juga kepada umat secinta baginda kepada Sayyidatuna Aisyah. Saling cinta mencintai. Jadi jalinan cinta yang tidak ada duanya, yang tidak ada tandingannya setelah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Ternyata pertanyaan daripada sang istri yang tercinta kepada suami yang paling dicinta dengan suami yang mencintainya, apakah baginda tetap ingat aku nanti pada hari kiamat? Nabi kita menjawab, amma bi salasati mawatin fala. Kalau pada 3 keadaan itu tidak. Satu, yang suami tidak kenal istri, tidak kenal anak bini dan keluarga, sama-sama semuanya tidak saling kenal mengenal. Yang pertama, pada tu tatayuri sob, berterbangannya dokumen-dokumen amalan yang kita laksanakan di sepanjang hidup. Apakah nanti tangan kanan yang menerimanya atau juga dengan tangan kiri, waliyadzubillah, atau juga daripada belakang? Kemudian yang kedua, pada saat amal ibadah kita nanti ditimbang. Ya Allah, alhamdulillah, tambah berat dengan tasbih, bertambah berat timbangannya dengan tahmid, bertambah berat timbangannya dengan sedekah, seronok. Ternyata berkurang lagi, naik timbangan keburukannya. Mungkin disebabkan
karena tertinggalkan kewajiban, bukan disebabkan karena hasud dengki, bukan disebabkan karena mengopat, bukan disebabkan karena menipu, bukan disebabkan karena berbohong. Ternyata ada lagi tuntutan orang-orang yang pernah dizaliminya akan datang, sehingga pada saat ketika dia tidak mampu untuk membayar, menyelesaikan, menjelaskan utang piutangnya, utang piutang di sana dibayar dengan pahala. Kalau pahalanya habis, maka dengan kejahatan, kemaksiatan daripada orang yang pernah dizaliminya, yang disakitinya, yang ditipunya, itu akan dilimpahkan, akan ditimpakan kepada orang yang menganiaya, yang menyakitinya di dunia. Tadi udah kelang kabut ketakutan, disamani antara kebaikan dengan kejahatan, timbangan sama rata. Tapi begitu datang dosa mengopat, dosa mengadu domba, dosa merampas, merompak kepunyaan orang lain, dosa menzalimi rakyat, dosa menyakiti keluarga, adik-beradik, sanak saudara, naik kejahatannya, naik kemaksiatannya, naik keburukannya, risau. Ya Allah, Alhamdulillah dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, naik kebaikannya. Alhamdulillah ada bantu anak yatim, bantu orang miskin, naik kebaikannya. Alhamdulillah berjumpa dengan sahabat-sahabat, dapat menyantuni mereka, mungkin ajak makan bersama, mungkin dengan memberikan bantuan sekupang duit, naik kebaikannya. Mungkin ternampak juga dengan seseorang pada saat ketika itu, yang walaupun dia bantunya sekupang duit, berbanding dengan sedekahnya sejak pada beberapa yang lalu berjuta-juta duit, ternyata yang sekupang duit itu lebih besar pahalanya. Macam mana boleh berlaku? Sebab sampai kepada tangan orang yang sangat menghajatkannya, sedangkan yang sebelah itu kepada orang yang tidak berhajat. Itu gembiranya tak dapat dibayangkan, seronoknya, Masya Allah, tabarakallah, naik kebaikan. Kalau nak lebih pasti pencalonan untuk menjadi Perdana Menteri atau untuk menjadi Presiden, maka dengan kita melihat masa pengiraan undi, tuh coba saja buat tensi darah kepada yang bercalon tuh, hatinya dakduk, apalagi sama banyak. Ini sudah 2.345, ini 2.347, beda dua, kejar. Oke, biru lagi, naik satu, biru lagi, naik satu. Sementara yang hijau, dakduk, buka hijau, alhamdulillah, syukur. Ingat Allah pada saat ketika itu, tapi ingat dalam ketakutan, ingat dalam kerisauan, lebih bertriliun-triliun kali lebih dahsyat saat ketika melihat amal ditimbang. Pada waktu dokumen diserahkan, dan yang ketiga pada waktu akan menyeberang siratal mustaqim, melihat orang bergelimpangan berguguran daripada siratal mustaqim. Yang menunggu bukan air. Kalau kita naik jembatan yang terpanjang di dunia, atau tapela kita nyebrang jembatan Pulau Pinang yang H2 tuh, kalau jembatan turun tuh pun misal saja karena kebanyakan kereta yang menyeberang, sehingga dengan beban kemampuannya tidak mampu untuk bertahan, sehingga sampai runtuh ke dalam air. Kemungkinan akan hidup itu insya Allah, asalkan 3 kereta tadi tutup, kemungkinan akan selamat itu insya Allah. Tapi Allah Rahimin, bagaimana kalau seandainya bukan terjatuh daripada jembatan Pulau Pinang, jembatan dunia yang paling panjang, tapi terjatuh ke dalam jembatan Siratal Mustaqim? Apa yang menunggu? Neraka Jahannam, waliyadzubillah. Sebab dengan jembatan tersebut terbentang daripada tempat penyeberangan untuk menuju surga, yang di bawahnya neraka Jahannam. Amal perbuatan itu akan mengusik, akan mengganggu kestabilannya pada waktu dia menyeberang. Nabi kita bersabda, ada di antara daripada umat khusus ketika menyeberang Siratal Mustaqim, terjatuh, tergelincir kakinya, dia berpegang dengan tangan, terlepas tangannya, kemudian dia sangkutkan kembali pahanya. Begitulah keadaannya, yang sehingga dalam keadaan sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada rasa optimis akan selamat. Datang salawat dan salamnya kepadaku, mengangkatnya untuk membuat dia masuk ke dalam surga. Datang sedekahnya, datang tasbihnya, datang ibadahnya, datang tahajudnya, datang salat duhanya. Tak pada salat duha belum,
datang tahajudnya, datang zikirnya, datang kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Sekecil apapun daripada kebaikan jangan diabaikan. Selama kita masih boleh berbuat baik, selama kita masih hidup, selama nyawa kita dikandung jasad, selama jantung kita masih berdenyut, jangan abaikan kebaikan. Peluang jangan kita sia-siakan. Sekecil apapun kebaikan hababan Nabilah jangan kita abaikan. Itu sangat berarti, sangat bernilai, mahal nilainya. Kalau dengan seorang pakar mengatakan alhamdulillah tensi darah oke, tekanan jantung, tekanan darah oke, kemudian juga dengan oksigen dalam tubuh pun juga cukup. Berapa? 95, 96, 95, 97, 98 normal, bagus, alhamdulillah. Seronok kita. Suhu badan letak sini, dia letakkan kepala kita ternyata 36,4. Seronok kita. Ya Allah, kalau sampai 38 saja kita sudah kelang kabut. Padahal ya kalau seandainya sampai 40 pun masih ada obat-obatan, masih boleh diterapi untuk menurunkan suhu badan kita. Macam juga kalau setiap positif pun masih ada harapan kita akan sembuh. Yang ini tidak ada harapan yang dapat kita harapkan, melainkan anugerah keampunan daripada Allah Jalla Jalaluh dengan kebaikan yang kita laksanakan. Ahbab Nabilah, maka mudah-mudahan Allah dalam menjelang hari penghujung daripada bulan Dzulhijjah ini, dan juga dalam rangka kita akan melangkah kepada tahun baru Hijriah 1442, berazamlah sekuat-kuatnya untuk kita senantiasa selalu melaksanakan kebaikan, patuh datang kepada Allah. Sekecil apapun kebaikan jangan kita remehkan, kejar yang baik, mengelak daripada segala keburukan, elak daripada segala perkara-perkara negatif. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah, husnul khatimah dengan penghujung masuk surga bighairi hisab, terkumpul dengan kumpulan orang-orang mulia nanti di dalam surga bersama para nabi dan rasul. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa kembali pada pukul 6 petang dengan pengajian kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Cukup setakat ini dulu. Kami baru sampai Senawang. Sudah dekat sampai Senawang. Sampai Senawang mungkin dalam 1 jam lagi lah. Road drive 160 nih. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan tak naik dah. Naik dah. Naik. Tensi darah naik. Abi tak pernah tensi darah, jarang-jarang. Ternyata darah naik 155, terus 60, terus 70 lebih, sampai pada 190 2 malam yang lalu. Ya Allah, terus 90. Bahaya banget ya, betul. 190 dah. Hah? Tinggi sangat tuh. Ha. Dia yang orang sampai pecah pembuluh darah tu 200 lebih. Ya Allah. Jadi akhirnya pijit tak boleh tidur. Untuk turunkan darah tu kena tidur banyak, kena rehat. Rehat macam mana? Kepala ni pemain jadi kepala. Ya Allah, Arhamar Rahimin. Tensi darah yang sampai 180-an lebih ni macam mana? Ya Allah. Jadi kata Bang Apis, biasanya tu minum air garam dengan limau, InsyaAllah drastis turunnya. Minum juga. Tengok lagi Google, minta fatwa sama cikgu Google, coba tolong nih, yang turunkan darah apa saja. Makan bayam, bawang putih, apalagi tomato, kacang buncis, soya kedelai itu soya kan. Minum juga, maka tabarakallah. Alhamdulillah, cek dapat 165. Lega tak pada waktu turun? Lega. Ya Allah, Arhamar Rahimin. Jadi seronok betul. Jadi pada masa Abi detensi, darah Abi 155, bawah dalam 95. Lega sungguh saat ketika tengok. Sebab sebelumnya atas 100 yang hak bawah, 180 lebih yang hak di atas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah lagi orang yang cerita, katanya bahaya tuh darah tinggi. Apa bahayanya? Abi tak ada darah tinggi, boleh stroke katanya, dan boleh mati mendadak. Allahu Akbar. Boleh serangan jantung,
Mbak takut, cuman mata boleh tidur. Nah, alhamdulillah berkat doa daripada semuanya dan juga kebersamaan, berkat salawat dan salam, berkat munajat daripada santri-santri Abi yang di Bogor dan juga yang di Anur, yang di Keluang, Ustaz Muhammad dengan grup Ustaz Muhammad baca 100.000 kali salawat kamilah. Alhamdulillah berkat doa daripada semuanya, berkat ucapan jutaan terima kasih. Mudah-mudahan Allah elakkan kita daripada ancaman bahaya yang merisaukan dan yang menakutkan dunia dan akhirat. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau suara tak jelas, Mbak Bebita pakai mic.